Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Baik yang datang ke tempat diskusi kajian maupun yang sedang menonton secara online. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki diskusi ke 241. Pada bulan ini kita mengangkat salah satu topik menarik, saya rasa topik yang cukup populer di kalangan ilmuwan akademisi, terutama bagi kita semuanya yang selama ini tertarik dalam bidang sains, ilmu pengetahuan, yakni tentang positivism. Jadi selama 1 bulan ini kita akan menguliti beberapa pemikiran positivisme yang akan dimulai minggu ini dengan saya sendiri yang akan menyampaikan gagasan perihal positivisme, pengantar ya dari Agus Kumm, yang selanjutnya juga akan dibawakan pada minggu selanjutnya oleh John Stuart Mill. Ada juga siapa ya? Ada juga Herbert Spencer, dan juga yang terakhir itu siapa kemarin, Emil Durkheim. Oke. Nah sebenarnya pembahasan positivisme ini seharusnya di awal dulu kita membahas positivisme, karena positivisme ini adalah salah satu paradigma berpikir, paradigma pengetahuan yang sekiranya perlu kita ketahui di awal sebelum kita banyak menyelami berbagai pemikiran filsafat sosial dan budaya. Namun ternyata setelah ditelusuri, saya kira pertama itu positivisme sudah kita garap dulu, sudah kita bahas bersama, tapi ternyata belum masuk edisi diskusi kajian bulanan. Dan tepat hari ini kita sudah memasuki kajian positivisme selama 1 bulan ini. Dimulai dengan pemikiran Agus Kumm, dan saya rasa ini perlu diletakkan di awal karena peran dan sosok dan kontribusi dari Agus Kumm sendiri itu sangat besar dalam paradigma positivisme yang saat ini sudah populer dalam pengetahuan kita. Oke, Agus Kumm. Jadi selama ini kalau kita mendengar istilah pertama kali tentang Agus Kumm, kita akan selalu mengaitkannya dengan 2 hal. Yang pertama dengan sosiologi, yang kedua dengan positivism. Jadi memang pada dasarnya banyak klaim-klaim dari beberapa ilmuwan, dari akademisi, bahwa Agus Kumm ini merupakan bapak sosiologi katanya. Karena kontribusinya terhadap sosiologi itu sangat besar, terutama bagaimana Agus Kumm meletakkan dasar positivisme sebagai metode kerangka pemikiran pengetahuan yang selama ini banyak kita temukan di berbagai lingkungan keilmuan. Jadi memang kalau kita berbicara tentang positivisme, akar pemikirannya tentu berasal dari philosophical worldview, di mana beberapa tokoh positivism itu banyak di beberapa negara. Salah satunya memang kalau orang-orang mengatakannya itu muaranya itu berasal dari Prancis, Agus Kumm itu sendiri. Ada juga di Inggris itu juga berkembang positivisme, yakni John Stuart Mill dan juga Herbert Spencer. Itu juga kalau di Italia itu ada Roberto Ardicchio dan juga beberapa tokoh positivisme lain yang memang secara akar berasal dari Perancis, tapi secara pengembangan keilmuan itu tidak hanya berada di Perancis, tapi juga di beberapa negara yang memang sejak saat itu sangat tertarik dengan beberapa kajian tentang
pasca metafisika atau pasca abstrak. Jadi saya akan mengulas tentang siapa itu sosok Agus Comte. Jadi Agus Comte ini merupakan seorang tokoh sosiologi asal Perancis, lahir di salah satu kota di Perancis, Montpellier, pada 19 Januari 1798, dan juga meninggalnya pada tahun 1857. Nah, selama hidup tersebut, atau biasa kita sebut dengan abad ke-19, banyak sekali kontribusi dari Agus Comte yang sangat memberikan kita kesan penting dalam ilmu pengetahuan itu sendiri, yakni tentang positivisme. Kalau kita ingin melihat lebih banyak tentang bagaimana Agus Comte memberikan banyak pemikirannya tentang positivisme, itu berada dalam suatu karyanya berbahasa Prancis, tapi kalau kita bahasa Inggris kan kita sebut dengan The Course of Positive Philosophy. Itu ada 6 jilid. Orang-orang mengklaim bahwasanya buku tersebut merupakan buku yang menjadi landasan bagaimana Agus Comte sendiri memberikan banyak penjelasan tentang penolakannya terhadap beberapa paradigma sebelumnya, dan juga bagaimana dia mengembangkan paradigma positivisme. Jadi kita bisa lihat pada karyanya tersebut. Agus Comte ini dari beberapa literatur yang saya baca, mulai percaya kepada Tuhan itu pada usia 14 tahun, di mana pada usia 14 tahun ini dia menganut paham teologis agama humanitas. Jadi kalau jadi humanisme itu masuk ke dalam nilai-nilai agama Kristen dalam masyarakat Eropa pada zaman dulu, termasuk di negaranya sendiri, yakni Prancis. Di sini saya kurang melihat apakah Agus Comte sendiri berpihak atau memiliki salah satu keyakinan terhadap agama tertentu atau tidak. Tapi yang pasti keberpihakannya secara meyakinkan terhadap kerangka keilmuan positivisme itu sangat banyak daripada pengaruh keyakinan teologisnya. Jadi kalau kita melihat bagaimana positivisme ini berlangsung, kita selama ini bagi kita yang selama ini sudah banyak bergelut di bidang penelitian, saya rasa kita sudah sama-sama memahami dengan baik bagaimana positivisme itu terjadi, bagaimana dalam beberapa kerangka metode penelitian banyak dari kita yang menganut paham positivisme. Ada juga sebagian dari kita yang tidak menggunakan positivisme. Tapi ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita selama ini sudah berpijak pada tataran positivisme yang selama ini kita anut dalam metode penelitian. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa jenis metode penelitian, positivisme ini lebih kental dalam metode penelitian kuantitatif, yang sebenarnya meskipun pada metode penelitian kualitatif pun sebenarnya positivisme ini juga termasuk ke dalam kualitatif. Tapi kalau menurut Agus Comte itu hasil observasi yang selama ini kita temukan di lapangan itu perlu kita tingkatkan melalui analisis eksperimen, katanya gitu ya. Jadi selama kita melihat fenomena sebagai faktual, dan juga kita bisa mencapainya secara indrawi, selama itu pula kita sudah menggunakan asas-asas dalam positivisme. Positivisme ini sendiri secara filosofis sudah dikembangkan pada tahun 1600-an oleh salah satu tokoh yang cukup populer bagi kita,
yakni oleh Francis Bacon pada tahun 1600-an. Karena pada tahun 1600-an Francis Bacon banyak memberikan penjelasan secara filosofis tentang nilai-nilai yang terdapat di dalam positivisme itu sendiri. Jadi kalau kita tarik pada secara genealogis, positivisme ini ternyata sudah ada sejak eranya Francis Bacon pada tahun 1600-an. Tetapi pada 1600-an di situ Francis Bacon belum menjelaskan secara konkret, secara rigid tentang apa itu positivisme. Karena pada saat itu Francis Bacon hanya menjelaskan secara filosofis nilai-nilai yang ada saja. Belum ditemukan istilah positivisme pada waktu itu. Nah, apakah Francis Bacon merupakan muara utama dari lahirnya sebuah paradigma positivisme? Sebenarnya sebelum Auguste Comte juga dan pasca Francis Bacon pada tahun 1800-an itu juga istilah positivisme juga sudah diperkenalkan oleh Saint-Simon, yang saat itu juga seorang ilmuwan juga yang kebetulan dia memiliki sekretaris namanya Auguste Comte. Jadi Saint-Simon ini merupakan orang yang secara genealogis memperkenalkan positivisme pasca Francis Bacon. Nah kemudian baru pada ketika seiring berjalannya waktu, sang sekretaris dari Saint-Simon yakni Auguste Comte kemudian mengembangkan pemikiran dari sebelumnya, dari pemikir sebelumnya, dari Francis Bacon maupun Saint-Simon, yang kemudian lahirlah sebuah aliran filsafat positivisme. Oleh karena itu selama ini kita hanya mengenal sosok Auguste Comte sebagai peletak dasar dari positivisme, tapi kalau kita tarik pada secara historis, kita banyak menemukan bahwasanya ternyata bukan Francis Bacon yang pertama kali mengenalkan nilai-nilai atau pertama kali menyinggung hal-hal yang bersifat kajian keilmiahan yang serupa dengan positivisme, tapi sudah ada Francis Bacon dan Saint-Simon pada waktu itu. Kalau kita tarik juga pada pembahasan sebelumnya, ternyata positivisme ini juga tidak semerta-merta ada dengan sendirinya, tidak semerta-merta juga ada karena sebuah inisiatif yang tidak deterministik, tetapi juga muncul karena adanya penolakan terhadap beberapa keyakinan sebelumnya yang dianggap gagal memberikan kebenaran dalam sebuah fenomena, yakni penolakannya terhadap hal yang bersifat abstrak dan aliran-aliran berbasis metafisika. Jadi memang positivisme ini adalah salah satu paradigma berpikir yang muncul sebagai respons, sebagai reaksi dari keyakinan orang-orang barat pada zaman dulu yang sangat kental sekali dengan ajaran-ajaran agama, keyakinan, animisme, dan keyakinan-keyakinan teologi lainnya, dan juga serta respon terhadap beberapa pandangan yang cukup membawa kita kepada fenomena-fenomena non-material, seperti halnya idealismenya Hegel, seperti halnya kajian metafisikanya pada para pemikir-mikir barat, dan juga beberapa pandangan-pandangan filosofis yang cukup abstrak kita kenali yang banyak dianut oleh para filsuf zaman dahulu. Nah itu yang sebenarnya ditentang oleh positivisme, yang kemudian Auguste Comte berinisiatif untuk membentuk filsafat positivisme. Karena kalau kita merunut pada pemikiran Auguste Comte itu sendiri, Auguste Comte secara sepihak mengatakan bahwa sekarang ini kita sudah beralih pada zaman positif. Positif ini bukan lagi kita berbicara tentang sesuatu yang nihil, yang tidak bisa kita jangkau secara faktual. Kita tidak lagi berbicara tentang sesuatu yang hanya berada dalam idea atau rasio kita yang tidak bisa kita buktikan secara empiris,
Tapi hari ini kita sudah beranjak pada masyarakat yang perlu kiranya meletakkan dasar indrawi dan juga pengalaman empiris sebagai bahan bagaimana kita mengenal sebuah fenomena. Nah itu, jadi ada peralihan peradaban manusia kalau menurut Agus Comte itu. Jadi kalau kita di beberapa literatur saya rasa itu sudah banyak ya, bagaimana Agus Comte memberikan beberapa tahapan perkembangan peradaban manusia mulai sejak era teologis, kemudian berkembang menjadi era metafisik dan juga berkembang pada era positivisme sekarang. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana Agus Comte membedakan peradaban masyarakat di dunia ini, Agus Comte mengatakan bahwasanya masyarakat di dunia itu diawali dengan peradaban teologis. Jadi pada zaman dahulu itu Agus Comte mengatakan manusia itu masih sangat kental sekali kaitannya dengan roh-roh dan juga kepercayaan terhadap dewa-dewa. Sehingga pada era teologis ini, banyak sekali masyarakat yang mencari tujuan akhir dari segala sesuatu yang dia inginkan, dan akhirnya mereka masuk ke dalam keyakinan roh dan dewa beserta Tuhannya pada waktu itu. Ini masih pada tahap pertama, kata Agus Comte. Jadi pada zaman dahulu orang-orang itu masih terbelenggu dengan adanya keyakinan agama, sehingga Agus Comte juga pada tahap teologis ini membagi menjadi 3. Pertama animisme, politeisme, dan yang terakhir monoteisme, di mana pada awalnya masyarakat di dunia itu adalah masyarakat yang percaya kepada roh, dewa, dan menganggap semua objek yang ada di dunia ini memiliki roh dan perlu kita sadari bersama. Kemudian beranjak pada tahap politeisme, itu sudah keyakinan masyarakat sudah mengerucut pada Tuhan, tapi tidak satu, yang kemudian masuk ke dalam tahap yang terakhir, yaitu monoteisme. Ini adalah keyakinan pada Tuhan tunggal. Ini masih dalam tahapan pertama. Ini adalah gambaran masyarakat awal kalau kata Agus Comte. Masyarakat awal yang ditandai dengan masyarakat teologis. Kemudian setelah tahap teologis masuk ke dalam tahapan masyarakat metafisik. Pada tahapan ini masyarakat tidak lagi terbelenggu dengan keyakinan terhadap roh dan dewa-dewa, tapi juga sudah memasuki dunia idealisme, metafisika. Nah, jadi pada waktu itu keyakinan itu bukan lagi terhadap maksudnya terjadi pergeseran yang sebelumnya fokus pada roh dan dewa dan keyakinan tentang agama Tuhan, kemudian bergeser pada keyakinan terhadap hal-hal metafisika. Nah, ini yang disebut dengan tahap kedua, tahap metafisika. Jadi pada tahap metafisika ini banyak sekali masyarakat atau manusia di dunia itu percaya kepada suatu entitas, bukan lagi berbicara tentang roh, ya, tapi tentang entitas, eksistensi, metafisika, abstrak, idea. Nah, dan pada tahap metafisika ini juga berkembang beberapa pemikiran filsafat yang sangat populer selama ini kita pelajari. Ada eksistensialisme, ada idealisme, ada rasionalisme, dan beberapa hal yang menganut paham metafisika lainnya. Itu masih masuk dalam tahapan metafisika. Nah, kemudian baru kata Agus Comte, tahap yang terakhir itu adalah tahap positivisme. Nah, pada tahap positivisme ini Agus Comte mengatakan kita hari ini sudah lepas dari 2 tahapan masyarakat sebelumnya. Jadi jiwa manusia hari ini itu adalah jiwa positif. Jiwa positif bukan berarti kita melakukan tindakan, sikap, perilaku yang positif, tidak. Tapi jiwa yang positif ini adalah jiwa di mana kita mencari kebenaran melalui proses verifikasi dan pengalaman indrawi secara langsung. Itu yang kemudian mengantarkan pemikiran Agus Comte pada
paham paradigma positivisme ini. Nah, ada juga klaim lain mengatakan bahwa hadirnya positivisme ini juga sebagai inisiatif dari pertentangan rasionalisme dan empirisme yang tidak kunjung usai pada waktu zaman dahulu, yang kemudian mencoba diketengahi oleh Immanuel Kant. Tapi jika dilihat dari beberapa kerangka pemikiran positivisme itu sendiri, positivisme ini menganggap kritisisme Kant itu kurang bisa memberikan pencerahan dalam bagaimana merekonsiliasi perdebatan sebelumnya antara rasionalisme dan empirisme. Maka dari itu perlu adanya positivisme untuk menjembatani hal itu. Tapi beberapa ilmuwan juga mengatakan jika dilihat dari tata kerja secara metodologis, positivisme ini lebih mengarah kepada empirisme. Dan hal itu betul ya, hal itu betul. Selama ini banyak klaim-klaim juga yang menganggap positivisme ini muncul sebagai sebuah transformasi dari aliran empirisme. Artinya apa? Artinya penerus dari aliran empirisme zaman dahulu yang percaya akan pengalaman indrawi sebagai cara yang terpenting dalam menemukan kebenaran, itu juga bertransformasi menjadi positivisme sekarang. Jadi banyak orang juga menganggap bahwasanya positivisme ini tak ubahnya hanyalah aliran empirisme yang berubah nama. Jadi ada klaim seperti itu, ada klaim yang mengatakan bahwasanya positivisme ini adalah penerus dari empirisme. Karena secara kerja metodologis itu mirip sekali ya. Tapi kemudian jika kita telusuri lebih dalam, memang nilai-nilai empirisme dalam positivisme ini sangat mendominasi. Tapi tentunya ternyata empirisme dan positivisme ini berbeda. Bedanya di apa? Mungkin yang sudah belajar positivisme, apa bedanya ya? Apa bedanya empirisme sama positivisme? Ada yang tahu? Empirisme dan positivisme ini kan sama kan ya? Dari tata cara kerjanya itu. Cuma yang bedakan itu apa? Iya, silakan. Kalau saya melihat, mungkin kalau dalam metodologi penelitian keduanya itu mirip tapi berbeda. Berbedanya dalam arti klaimnya terhadap, kalau empirisme kita tahu klaimnya terhadap pengalaman begitu kan, pengalaman. Sedangkan tadi mengatakan Kak Fakih mengatakan bahwa positivisme itu lebih menerima hal-hal yang sifatnya faktual walaupun itu tidak berasal dari pengalaman gitu. Jadi kalau empirisme itu seolah-olah dia menolak segala hal kecuali itu berasal dari pengalaman. Kalau positivisme saya rasa itu lebih ya kalau kualitatif lah mungkin menurut saya sih Kak. Tapi empirisme enggak juga sih. Gimana ya? Jadi maksud begini, positivisme itu empirisme lebih khusus karena berbicara tentang hal-hal yang empirik. Ya empirik lah gitu ya. Tapi positivisme dia menerima hal-hal yang sifatnya empirik dan hal-hal di luar itu yang masih yang bersifat faktual. Seperti misalnya begini, ada data gitu kan, ada data kalau misalkan dari kuantitatif kan semua berdasarkan angka-angka gitu-gitu kan. Kalau dalam kualitatif semua yang bersifatnya angka itu bisa dianalisis, semua yang bersifatnya pengalaman itu juga bisa dianalisis gitu. Jadi observasi dan lain sebagainya itu bisa dijangkau di positivisme. Sedangkan empirisme hanya sifatnya wawancara gitu. Hal-hal yang sifatnya pengalaman gitu. Berbeda dengan fakta-fakta yang lain gitu. Jadi sifatnya lebih faktualnya itu yang mungkin menjadi kunci. Mungkin begitu sih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini kok nge-mic ya? Cek. Oke, baik. Tadi lebih di rumah Anda, Kak? Ini mulai ya?
Oke. Kalau bagi saya ya, soal empirisme dan juga positivisme, itu kalau empirisme itu tentu adalah kebenaran tapi ada bukti nyata, ada bukti dari empiris seperti itu. Sedangkan positivisme itu lebih buktinya yang terukur. Itu sih simpelnya. Bisa dipahami? Jadi seperti itu. Ya itulah. Ya mungkin itu saja. Kita juga kalau kita melihat perbedaan antara keduanya, saya yakin kita akan terlihat, wah ini kok mirip gitu ya. Sama-sama indrawi, sama-sama pengalaman langsung, dan sama-sama membahas tentang kebenaran sebuah fenomena. Nah memang kalau kita lihat secara permukaan caranya sama ya, tapi memang kalau kita telusuri lebih mendalam, kalau kita belajar tentang empirisme, di situ juga sebenarnya meskipun tidak semua tokoh-tokoh empirisme seperti siapa ya, David Hume, Berkeley, John Locke, itu tidak semuanya sepakat tentang beberapa pemikiran satu sama lain. Meskipun semuanya memiliki pandangan yang sama tentang kebenaran indrawi, tapi seperti halnya John Locke. John Locke itu masih menganggap unsur kerohanian, pengalaman manusia yang bersifat rohani, itu juga masuk ke dalam tataran kebenaran sebuah fenomena. Artinya apa? Artinya dari beberapa pemikiran empirisme itu masih ada sebagian dari tokoh empirisme yang menganggap bahwasanya unsur rohani seseorang itu masih menjadi pengalaman yang konkret gitu ya. Padahal secara umum kita melihat bahwasanya tata kerja empirisme itu intinya kalau bukan terjadi secara langsung, pengalaman langsung, indrawi, itu bukan kebenaran kan gitu. Jadi ternyata seperti tokoh John Locke dan beberapa tokoh lain itu masih menganggap bahwasanya kebenaran yang non indrawi seperti halnya intuisi, kebenaran apa ya, pengalaman rohani, kejiwaan, itu juga masuk ke dalam tataran kebenaran dalam ranah empirisme mereka. Nah, ini kemudian yang terjadi sedikit perbedaan antara empirisme dengan positivisme. Jadi empirisme itu masih memberikan sedikit toleransi tentang kebenaran non material atau kebenaran non indrawi seperti halnya jiwa rohani. Tapi positivisme itu tidak. Positivisme semuanya dilibas. Mau rohani, kejiwaan, psikologis. Itu selama tidak bisa dibuktikan secara faktual, tidak bisa diukur, tidak bisa kita observasi, kita verifikasi, kita uji coba, itu sama aja bohong. Jadi positivisme ini tidak memberikan toleransi sedikit pun tentang pengalaman-pengalaman transendental atau pengalaman-pengalaman metafisik yang kita alami sebagai manusia. Entah itu kesadaran, bagaimana pengalaman transendental kita, bagaimana kita berbicara masalah idea, itu semuanya ditolak habis-habisan oleh positivisme. Tidak ada celah sedikit pun untuk non indrawi untuk masuk dalam kebenaran. Kenapa? Iya, lebih saklek, lebih apa ya, lebih kuat positivisme dalam hal masalah penolakan terhadap unsur-unsur non materi, non indrawi tadi. Jadi letaknya perbedaannya di situ, letak perbedaannya di situ. Jadi kalau kita berbicara masalah, ketika kita bertanya kepada seorang, apa yang kamu rasakan ketika ketika kamu kehilangan orang tercinta, sosok terpenting dalam kehidupan Anda, tentu orang tersebut akan mengatakan, saya pasti akan merasa sedih. Oke, kesedihan ini bagi orang yang mengalami langsung tadi itu yang ditanya itu adalah kebenaran, tapi bagi kerangka pertanyaan positivisme itu bukan kebenaran. Kita perlu mengujinya, apakah benar dia merasakan kesedihan. Coba kita tarik kembali waktu. Saya ingin kembali kepada fenomena tersebut di sampingmu waktu itu juga ketika kamu baru tahu pertama kali
orang terpenting dalam hidupmu meninggal? Apakah ekspresimu juga akan menunjukkan bahwasanya kamu sedang sedih? Nah itu, positivisme seperti itu. Jadi memang benar-benar pengalaman-pengalaman yang bersifat metafisik, kesadaran atau non faktual itu semuanya ditentang selagi belum bisa diukur. Makanya kalau dalam psikologi itu kita sulit menemukan apakah seseorang itu jujur apa tidak. Kita harus menggunakan alat ukur tertentu untuk menemukan kejujuran seseorang. Apakah kita menanyakan seseorang jujur atau tidak, apakah kita bisa menggunakan asesmen tertentu? Asesmen bisa, tapi itu harus melalui pengukuran. Kalau cuma pertanyaan tentang apakah kamu tidak mencuri, itu tidak bisa, tidak ilmiah kalau kata positivisme. Jadi memang harus ada berbasis skala, berbasis alat ukur, kemudian diuji coba, eksperimen. Itu adalah beberapa kiat-kiat yang perlu kita lakukan untuk mencapai kebenaran dalam paradigma positivisme. Jadi kalau seseorang berbicara ngalor ngidul misalnya ya tentang apakah Tuhan itu ada, itu sangat ditentang sekali oleh positivisme. Karena orang positivisme mengatakan akan menentang seperti ini. Coba tunjukkan kepada saya wujud dari Tuhan itu. Karena memang kerangka empirisme yang dibawa dari aliran empirisme itu sangat kental, sangat melekat, yang itu membuat seorang positivisme itu sangat mencoba menelusuri keberadaan tersebut secara indrawi, pengalaman langsung. Jadi kalau hal transendental hanya sekedar berada pada tataran pemikiran kita, pembahasan kita, perdebatan kita, itu sama aja dengan omong kosong kalau kata positivisme. Harus dibuktikan keberadaan tersebut. Apakah kita membuktikan keberadaan Tuhan dengan cara semua bentuk ciptaannya itu tidak cukup? Tidak cukup. Kalau kata positivisme, emang harus ada secara bentuk wujud siapa itu Tuhan itu sendiri. Makanya kebanyakan orang-orang kan ateis ya, kalau terlalu kental dengan pandangan positivisme yang dibawa ke dalam ranah-ranah keagamaan kayak gitu. Karena selalu minta fakta aktual. Jadi positivisme itu diambil dari kata positif. Positif itu bukan berarti seperti yang saya katakan tadi, bukan tindakan, bukan perilaku atau sikap positif, tapi itu kamuflase dari bentuk kenyataan, atau kata lain dari bentuk real, kenyataan yang nyata, fenomena yang nyata, positif. Jadi positivisme secara umum memandang bahwasanya kebenaran itu hanya didapat dalam sebuah fenomena ketika kita bisa mencapainya secara langsung, secara faktual. Jangan sampai ada yang batas-batasi, gitu. Jangan sampai kita memahami fenomena dari katanya-katanya. Ini gak benar ini kalau kata positivisme. Ini gak benar kalau katanya. Jadi memang kita harus berperan terjun langsung ke dalam fenomena tersebut agar kita paham. Entah itu kita menggunakan observasi, langsung pengamatan, atau kita bisa mengukur dan melakukan uji coba, eksperimen. Intinya ada upaya untuk memverifikasi. Kalau tidak ada untuk memverifikasi, tidak ada upaya untuk masuk ke dalam tataran itu, dan kita percaya katanya, itu tentu bukan ilmiah kalau kata positivisme. Jadi harus dapat dibuktikan, harus dapat diuji. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang apakah manusia itu kalau malam selalu lapar atau tidak, kita harus bisa membuktikan sendiri. Jangan hanya dengar katanya gitu. Kalau kita melihat kerangka kerja positivisme ini, kita bisa melihat bagaimana pandangan awal dari Auguste Comte itu sendiri. Auguste Comte mengatakan bahwasanya ilmu-ilmu alam ini sebenarnya kerjanya itu bagus ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana determinisme ilmu alam yang sempat rame di barat pada eranya Einstein, misalnya Hawking, itu kan sebenarnya bagus kalau kata positivisme Auguste Comte. Itu sebenarnya bagus. Kita mempelajari cara kerja ilmu alam yang terjadi secara kausalitas.
deterministik, itu sebenarnya bagus. Nah itu juga seharusnya terjadi pada masyarakat, kata Agus Kum. Itu juga sistem kerja alam, ilmu alam, itu juga harus terjadi pada masyarakat dan masyarakat sosial. Jadi kita janganlah kita membeda-bedakan antara ilmu alam dan ilmu sosial, ilmu masyarakat gitu dalam melihat kerangka kerjanya. Karena layaknya ilmu alam, sebenarnya masyarakat, kalau kata Agus Kum itu, kita itu sebenarnya hidup, tindakan-tindakan kita di dunia ini terjadi secara kausalitas, sebab akibat. Kita adalah tindakan kita yang sekarang dan kedepannya itu adalah konsekuensi dari apa yang terjadi sebelumnya. Ini juga merupakan nilai penting dari ajaran positivisme. Jadi kalau kita melihat bagaimana hubungan subjek objek dalam melihat realitas, dalam positivisme segala fenomena itu adalah sebuah objek. Jadi kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran objektif, atau sebaliknya kebenaran objektif itu adalah kebenaran ilmiah. Peran subjek gak ada dalam positivisme, subjek itu gak ada. Jadi makanya kalau dalam penelitian kuantitatif itu kan sang peneliti itu tidak langsung berpapasan langsung dengan responden. Ada orang ketiga yang hadir yang menjadi pembatas antara peneliti dan responden. Apa itu? Bisa alat ukur, skala, angket, Google Form, Google Doc itu. Jadi kita memang murni menjadikan fenomena itu sebagai objek, tidak ada objek. Jadi beda halnya dengan kualitatif. Kualitatif yang sebagian dari kualitatif itu memang banyak yang menganut paham kritis ya. Banyak menganut paham kritis yang kembali menolak tentang positivisme yang dianggap gagal menghadirkan sosok subjek di dalamnya. Padahal keterkaitan antara subjek dan responden, antara peneliti dan responden itu kalau dalam kualitatif juga dirasa cukup penting. Jadi meskipun berakar dari empirisme, positivisme ini saya rasa lebih kuat, lebih saklek katanya tadi ya, lebih kental, lebih, kalau bahasanya kita itu lebih fanatik dengan paradigma ilmiahnya. Karena kalau dalam empirisme itu cuma menganggap bahwasanya kita cukup mengindra fenomena di sekitar. Itu sudah benar, itu adalah fenomena yang benar. Kita melihat bahwasanya ada HP diletakkan di atas meja dan kita melihatnya secara langsung, itu adalah kebenaran. Tapi dalam beberapa temuan, kalau dalam positivisme, terkadang tidak semuanya ya, terkadang ketika kita hanya menggunakan indrawi saja, itu kurang cukup. Perlu adanya verifikasi dan uji coba. Nah itu yang kemudian membawa nilai-nilai positivisme ini dalam kerangka sains, keilmuan. Jadi kalau kita melihat secara empiris saja, kalau kata positivisme itu ya sebenarnya bagus, sudah bisa masuk dalam kategori temuan kebenaran. Tapi ada kalanya temuan tersebut dioptimalkan kembali melalui proses verifikasi dan uji coba. Itu yang kemudian bisa membawa kebenaran tersebut yang semula pada tataran basis dasar, membawa kepada tataran ilmiah, bisa menjadi ilmiah melalui verifikasi dan uji coba eksperimen tadi. Nah, kenapa positivisme ini sangat menolak sekali dengan unsur-unsur yang bersifat abstrak atau segala hal pembahasan tentang metafisika, sesuatu yang tidak bisa kita buktikan secara nyata. Kenapa kok menolak sama sekali? Karena memang
Agus Gom dalam positivismenya itu menganggap semua yang tidak bisa diuji secara faktual, kita tidak bisa alami secara nyata, secara melalui indrawi, itu hanya spekulasi belaka. Jadi kalau kita berbicara masalah, mohon maaf ya, ketika kita berbicara masalah, saya kembalikan lagi kepada ketuhanan, mohon maaf. Ketika kita berbicara masalah Tuhan itu ada misalnya ya. Nah, ucapan Tuhan itu ada menurut kaum positivistik itu hanya spekulatif. Itu bukan kebenaran, spekulasi. Jadi kalau ada orang perdebatan mengatakan bahwasanya ada artis si A menikah dengan artis si A bla bla bla. Jadi kalau kita hanya meyakini itu saja, itu hanya sebuah spekulasi. Perlu ada penelusuran lebih dalam, kita observasi, kita cari kebenarannya, kita verifikasi, kita uji coba apakah benar nggak artis ini menikah dengan artis ini. Itu baru positivistik gitu katanya. Jadi kalau kita meyakini dengan pendapat orang lain, itu hanya spekulatif. Kita berbicara tentang pikiran misalnya rasio, bahwasanya rasio itu adalah salah satu aspek penting dalam mencapai kebenaran. Selagi rasio itu belum bisa dibuktikan secara nyata, itu hanya sekedar spekulatif. Jadi kalau kita sudah berbicara masalah spekulasi, terkadang tidak hanya manusia saja yang bisa, tapi terkadang juga hewan juga bisa. Jadi itu alasan mengapa kalau kata Agus Gom, mengapa hal-hal yang bersifat metafisik, abstrak, transendental itu kurang bisa dianggap ilmiah karena mereka bersifat spekulatif katanya. Ya, dari beberapa penegasan dari saya dari awal tadi, kita bisa menarik sebuah benang merah bahwa memang positivisme ini adalah salah satu kerangka pemikiran science paradigm atau paradigma keilmuan yang selama ini banyak mendominasi landscape keilmuan kita, baik sebagai proses penemuan kebenaran maupun kerangka bagaimana cara kita menemukan sebuah kebenaran. Karena secara positivistik, kebenaran itu hanya terjadi ketika kita bisa membuktikannya secara faktual, tidak hanya sekedar spekulasi. Pengetahuan benar ilmiah itu terjadi ketika kita bisa merasakannya secara langsung, secara empiris, tidak hanya dalam sekedar ingatan atau rasio kita. Dan tentunya sebuah temuan kebenaran sebuah fenomena itu akan menjadi ilmiah ketika kita bisa memverifikasi dan melakukan uji coba terhadap kebenaran tersebut. Saya rasa itu sedikit bagaimana kita melihat gambaran tentang positivisme, dan ini adalah materi pertama pada edisi bulan ini tentang pengantar. Jadi memang di sini saya memberikan pemahaman dasar bagaimana kita bersama memahami bagaimana kita melanjutkan pada pemikiran-pemikiran positivisme lain pada minggu-minggu selanjutnya. Jadi diharapkan memang pada pertemuan awal ini kita minimal output kita bisa memahami tentang apa itu positivisme dan cara kerjanya, agar kita tidak kebingungan ketika kita sudah memasuki materi 2, 3, dan 4 pada bulan ini. Ya, saya rasa itu, semoga kita ada forum untuk diskusi, saling tukar pikiran untuk menemukan jawaban dari problem positivisme ini. Karena kalau kita melihat dari beberapa perkembangan keilmuan sampai sejauh ini, sangat banyak sekali ya kritikan-kritikan terhadap positivisme itu, dan itu pasti, terutama dari kalangan-kalangan yang masih percaya tentang metafisika, keyakinan-keyakinan absolut, misalnya keyakinan-keyakinan transendental, itu pasti ada kritikan dari mereka pastinya ya. Ya, silahkan.